Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 dari halaman 74 sampai dengan 82. Di awal pembelajaran disajikan sebuah bacaan berjudul Globalisasi, bermanfaat atau tidak, yang berisi informasi mengenai dampak positif dan negatif dari globalisasi. Kalian baca dengan seksama ya, dan mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Kita bisa menemukan makanan atau barang dari luar negeri dan mengetahui berita dari luar negeri dengan mudah. 2. Apa saja dampak negatif dari globalisasi? Budaya negatif dari luar negeri bisa masuk dengan mudah. 3. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Karena keinginan untuk meniru budaya bangsa lain membuat budaya sendiri suatu bangsa berubah, bahkan dilupakan jika tidak memiliki benteng yang kuat. 4. Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Karena globalisasi dapat memperdaya kita jika tidak memiliki benteng untuk menghindari pengaruh negatifnya. 5. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Memanfaatkan pengaruh positif dan menjauhi pengaruh negatif sebisa mungkin. 6. Gambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Di sini pakai contohkan seperti ini. Nah, di era globalisasi ini kita harus memperkuat iman. Kita juga harus memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila agar tidak terpengaruh dampak negatif dari luar. Selanjutnya, perhatikan gambar dua kubus dan satu balok berikut. Tinggi kubus dan balok sama, sedangkan panjang balok 2 kali panjang sisi kubus. Dan lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk di halaman 78. Serta mari jawab pertanyaan berikut. Apakah semua pasir dari bangun 1 dan bangun 2 dapat mengisi ruang di dalam bangun 3? Apakah terdapat sisa pasir yang tidak dapat masuk ke dalam bangun 3? Jelaskan. Ya, semua pasir masuk ke bangun 3 tanpa sisa. Karena volume bangun 1 ditambah dengan bangun 2 sama dengan volume bangun 3. Pertanyaan berikutnya, lakukan sebaliknya. Pindahkan pasir dari bangun 3 ke bangun 1 dan 2. Apakah semua pasir dari bangun 3 dapat mengisi ruang di dalam bangun 1 dan 2? Apakah terdapat sisa pasir yang tidak dapat masuk ke dalam bangun 1 dan 2? Jelaskan. Ya, semua pasir masuk ke dalam bangun 1 dan 2 tanpa sisa karena volume bangun 3 sama dengan jumlah volume bangun 1 dengan bangun 2. Selanjutnya, jika kamu perhatikan dengan seksama, bangun 3 dibuat dengan menggabungkan bangun 1 dan bangun 2. Digabungkan pada sisi FGCB pada bangun 1 dan sisi EHDA pada bangun 2. Berdasarkan kegiatan yang kamu lakukan tadi, bagaimana hubungan antara volume 1, 2, dan 3? Volume bangun 1 sama dengan volume bangun 2 dan sama dengan setengah dari volume bangun 3. Sedangkan bangun 3 sama dengan 2 kali volume bangun 1, sama dengan 2 kali volume bangun 2. Mari kita buktikan hubungan volume antara bangun 1, bangun 2, dan bangun 3 dengan menghitungnya. Yang pertama, hitunglah volume bangun 1. Volume sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk sama dengan 6 cm dikali 6 cm dikali 6 cm sama dengan 216 cm pangkat 3. Kemudian hitunglah volume bangun 2. Sama dengan volume bangun 1, volume sama dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk sama dengan 6 cm dikali 6 cm dikali 6 cm sama dengan 216 cm pangkat 3. Selanjutnya, hitunglah volume bangun 3. Volume bangun 3 sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 12 cm dikali 6 cm dikali 6 cm sama dengan 432 cm pangkat 3. Pertanyaan selanjutnya, apa hubungan antara volume ketiga bangun tersebut? Volume bangun 1 sama dengan volume bangun 2, yaitu sama-sama 216 cm pangkat 3 dan merupakan setengah dari volume bangun 3. Atau bisa kita tulis volume bangun 1 ditambah volume bangun 2 sama dengan volume bangun 3. Yaitu 216 ditambah 216 sama dengan 432. Dan sebaliknya, volume bangun 3 sama dengan volume bangun 1 ditambah volume bangun 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa volume bangun gabungan merupakan jumlah dari volume bangun-bangun pembentuknya. Selanjutnya, masih ingatkan kamu dengan cerita Mang Samad pada pembelajaran 2? Lalu mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apa dampak dari usaha Mang Samad bagi warga di sekitar? Kemajuan usaha Mang Samad mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. 2. Mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Karena hasil dari usaha Mang Samad juga dirasakan oleh warga di lingkungannya, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan. 3. Apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Mengharumkan nama Indonesia dan ikut memajukan perekonomian bangsa. 4. Mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Karena dari usaha Mang Samad itu membuat ekonomi warga di lingkungannya meningkat. Selain itu, kegiatan ekspor dari usaha Mang Samad juga akan menyumbang pemasukan devisa negara. 5. Mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Karena produk asli Indonesia buatannya mampu menembus pasar mancanegara. Hal ini akan membuat nama Indonesia semakin dikenal. 6. Sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Memberi kesempatan kepada orang sekitar agar dapat ikut merasakan hasil yang kita raih.
Nah, dari cerita Mangsama tersebut, sikap apa saja yang bisa kita tiru dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Mari lengkapi tabel berikut. Di sini Pak GS contohkan seperti ini. Ada sikap kerja keras, tidak mudah puas dan selalu berinovasi, pandai memanfaatkan peluang, dan seterusnya. Silakan kalian pause videonya untuk membaca lebih teliti. Cukup sekian pembelajaran bersama Pak GS kali ini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.